Terima kasih banyak Pak Ustadz kita. Jazakallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kami ni'amillati tafaddalna ilaina ala wa hiya bi ni'matil iman wal islam. Bi ni'mati sihat wal faraq. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalasimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Jemaah yang kami muliakan, para orang tua kita, guru-guru kita, asatiz kita yang hadir di sini, kemudian Bapak Ibu aja yang berbahagia, semuanya kita muliakan tanpa terkecuali. Alhamdulillah Allah perkenankan kita sama-sama duduk di sini, sama-sama belajar. Itu karena Allah yang berikan kesempatan untuk bisa belajar. Itu Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa bersyukur kalau Allah nggak memberikan rasa syukur itu. Alhamdulillah dengan bisa hadir di tempat yang mulia ini, kita bersyukur dengan membuktikan diri, karena bersyukur itu dengan mengolah diri kita tadi adalah awali dengan ilmu, tengahi dengan amalan, akhiri dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu Bapak Ibu yang berbahagia yang kami muliakan. Alhamdulillah pada malam ini kita sudah masuki tanggal 27 Safar 1447 Hijriah, tanggal 20 Agustus ya 2025 ya, musimnya merayakan seremonialnya Indonesia merdeka. Tapi kalau kita sekarang adalah merdeka bagaimana memanage nafsu kita, itu ya. Karena kalau orang yang tidak merdeka adalah ketika sudah rasa malas timbul dalam dirinya, sehingga sholat 5 waktu sering ditunda-tunda, bahkan tidak dikerjakan, yang bersangkutan itu belum merdeka. Itu ya. Ini kita belajar tentang nafsu atau jiwa diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini yaitu di mana kita tazkiyatun nafas, yaitu ada metode bagaimana memberikan atau mengolah diri kita dengan nafsu yang Allah titipkan sebagai manusia. Karena kita sering menyampaikan bahwa malaikat dikasih akal, itu ya, tapi tidak dikasih nafsu. Nah, jadi wajar dia taat. Sedangkan setan atau sifatnya yang kaitannya kufur, nah itu ya larinya kepada nafsu. Sedangkan kita manusia antara-antara, dikasih nafsu, dikasih akal. Nah, nafsu kita ini tidak mungkin hilang, tidak mungkin dihabisin, karena nafsu makan kalau nggak ada sakit juga Bapak Ibu ya. Insya Allah. Itu Bapak Ibu ya. Nah, disinilah kita sebagai manusia la yaktafil mu'minu bi muhasabati nafsi wa muraqabati wa mujahadati mukhalafati bal alaihi ayyu'atiba idza taqawal ma'asi. Tidak cukup manusia itu bermuhasabah saja, introspeksi diri atau berjuang melawan dirinya sendiri, tetapi bagaimana manusia itu memberikan suatu dirinya, yaitu semacam ada hukuman ya, atau menempah diri ketika sudah terjadi maksiat, gitu ya, atau bermalas-malasan dengan hak Allah, itu ya. Namun disinilah kita melihat ketika sudah ada bad mood, ada rasa yang tidak ingin untuk taat, berarti ada alarm itu. Seperti sakit itu biasanya kalau sudah mulai gejala demam dan seterusnya, itu tanda-tanda sebenarnya itu ya. Nah, kita manusia ada di situ Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika nafsu manusia dibiarkan, karena itu nafsu seperti bayi anak kecil yang menyusui, kenapa ya? Jadi bayi itu kalau dibiarkan menyusui sampai 2 tahun
tidak mau berhenti Pak itu. Tahu ya? Begitulah gambaran nafsu. Ketika kita tidak memberikan cara untuk memberikan pemberhentian, maka dia akan mau menyusui terus. Itulah nafsu. Tapi kalau diberikan macam terapi, dikasih, mungkin ada yang biasa ngasih balsam ya, atau yang pedes-pedes gitu ya, umpamanya Ustaz ya. Itu biasanya bayi itu nggak mau lagi. Sudahlah. Itu ya. Begitulah gambaran diri kita. Nafsu scroll HP. Biasa nggak Pak? Nggak mau berhenti itu Pak. Itu penyakit itu tuh. Waktu sholat udah mulai ngaji, berhenti Pak, berhenti. Itu ya. Jadi inilah nafsu, ketika dibiarkan maka dia akan mengatur kita. Itu ya. Mengikuti syahwat kita, keinginan-keinginan yang tak pernah putus seperti judi online. Itu ya. Judi online itu memberikan harapan palsu ya. Keinginan-keinginan, nanti saya dapat sekian-sekian, itu sekedar hayalan. Itu lebih ya. Dan jauh dari Allah, membuatnya dia jauh dari Allah. Nggak ada manfaatnya itu Pak. Karena lagi viral kemarin itu judi online di Yogyakarta itu, ternyata yang buat judi online juga pintar dia. Itu Pak ya. Jadi pas dapat akun baru, buat akun baru terus Pak. Jadi kan dibuai Pak. Kalau pertama main kan dikasih, ditarik duitnya. Hanya buat akun baru lagi Pak, dapat duit lagi, tarik lagi Pak. Sampai banyak akunnya Pak. Sebulan itu dapat 50 juta. Hanya lama kelamaan bandarnya itu rugi Pak. Setelah itu ditangkap yang melakukan itu Pak. Itu ada apa dengan bandar ini kok malah dilindungi? Terus ya. Kan artinya keinginan-keinginan nggak pernah berhenti itu. Inilah sebagai gambaran Bapak Ibu ya. Oleh karena itu sebagai muslim, kita sebagai muslim jangan sampai membiarkan diri kita condong untuk mengikuti keinginan-keinginan itu. Akan menjadi bahaya dalam diri kita. Nah, kalau kita tidak seperti bayi tadi, menghentikan dengan caranya, ada caranya waktu sholat, itu sebagai terapi Pak. Besok kan termasuk insya Allah hari Kamis. Terapinya juga puasa. Terapi ya. Kalau nggak puasa, ingin makan terus. Tidak Ustaz. Apalagi yang nafsu makannya tinggi Pak ya. Tapi kalau sudah niat, insya Allah pada siang bolong itu nggak ada keinginan itu. Tetapi ya, kan ada niat. Maka contoh gambaran itu juga, ketika kita niat taat, mau berhenti dari maksiat, maka kita punya niat yang kencang. Itu ya. Inilah cara memperbaiki diri Bapak Ibu. Sangat penting karena ini manusia itu diberikan dua alat ini, akal dan nafsu. Maka sebagai manusia wajib sepantasnya lah untuk melatih dirinya, gitu ya. Ketika dia lalai, ketika dia bermaksiat, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia merasa bahwa tidak ada jarak antara dia dengan Allah. Ketika kita bermaksiat kan nggak merasa diawasi oleh Allah. Sudah Pak ya. Tapi kita ini banyak maksiatnya, terus ya, banyak. Tapi ada juga manfaatnya. Informasi. Tapi kalau sudah kita manusia banyak waktu kosong, tuh ya, maka sibukkanlah, kata Imam Syafi'i, nafsuka illam tusgilha bil khair syagalatka bil batil. Jiwamu tidak disibukkan pada yang baik, yang taat, maka sibuk dengan maksiat, dengan batil. Itu dah Bu ya. Karena manusia seperti itu Pak, maka alangkah indahnya kita selalu sibuk dengan kebaikan. Waktu istirahat ya tetap butuh Pak Bu ya. Waktu makan tetap butuh Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu lihat bahwa kita merasa diawasi oleh Allah. Allah melihat kita, tidak bisa bersembunyi, dan kita mengingat mati. Tuh ya, cara memperbaiki itu ingat mati Pak. Yang kita lihat sekarang ini kan berbagai varian merayakan kemerdekaan Indonesia. Ya lagi omon-omon itu bahwa guru beban negara, itu sakit itu Pak. Itu lebih ya. Sedangkan anggota DPR satu hari 3 juta gajinya Pak. Itu lebih ya. Nah, itu kan lagi viral Pak. Ini yang anggota DPR ini harus ingat mati dia ini. Sama yang omon-omon yang negara ini sebagai guru itu beban negara itu. Bagusnya dia ingat mati dia itu. Itu lebih ya. Kita juga ingat mati Pak Bu. Kita belajar daripada kemarin orang tua
atau mertua tuan rumah kita ya, Allah panggil. Itu kan bagian pelajaran. Kita lihat mungkin sehari-hari almarhumah enggak biasa-biasa aja, nggak ada itu sakit macam-macam, tapi karena ada sebabnya jatuh ya Pak Haji ya, di WC, itu kan sebab. Nah yang bersangkutan sekarang kita melihat tanda hari kiamat kecil bagi umat Rasulullah SAW adalah banyak mati mendadak. Ini takutnya yang suka omong-omong itu mati mendadak Pak. Itu ya, nggak sempat, siap-siap, selesai. Itu ya. Maka untuk memperbaiki nafsu kita, jiwa kita banyak mengingat kematian. Karena orang pintar itu mengingat mati, Pak. Bukan melupakan. Bukan dalam artian mengingat mati itu cepat mati, Pak. Enggak. Karena sering kita lihat orang yang suka mandi mayat, kadang diberi panjang umur, Pak. Justru Bapak Ibu yang nggak mau banyak itu, dia duluan dimandiin, Pak. Itu ya. Nah, sering saya ada bagus itu ada semacam tulisan di masjid itu ya. Di masjid itu kan ada. Mau milih yang mana? Sholat di masjid ini atau nanti disolatin? Pilih yang mana katanya. Wah keren juga bahasanya. Itu ya. Disolatin atau pergi sholat di sini. Gitu. Karena sehat itu Bapak Ibu. Kita juga al-hisab, menghisab, menghitung. Wah ya Allah banyak nih yang dosaku ini. Ada balasan, ada api neraka. Ini iman Pak ya, ada hukuman. Jika belum sampai kita sebagai manusia belum sadar-sadar tentang hak Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita bermaksiat. Karena yang bahaya itu Pak sudah hobi Pak. Hobi itu susah Pak. Karena senangnya bermaksiat. Astagfirullah. Maka di sini kita melihat harus melihat diri kita Pak Bu ya, apa yang menyebabkan. Berarti ada menelusuri Pak, jangan sampai yang kita makan adalah sumbernya haram. Sumber gaji yang enggak jelas. Bu ya. Saya tidak menyalahi atau siapa Pak, saya ada ulama di sini, ulama Jambi. Beliau bersaudara rata-rata jadi ulama, jadi ustadz. Jadi kami dengan nasihat beliau, kami orang tua kami dulu orangnya sederhana di kampung. Iya, beliau berkata begitu. Anak-anaknya kami ini bersaudara, alhamdulillah mudah diatur, taat kepada Allah banyak, jadi ulama banyak. Tapi tiba kami, karena beliau juga ASN Pak, entah apa gajiku halal atau haram, wallahu a'lam gitu ya. Ya Allah, anakku itu Pak Ustadz dari pondok ke pondok nggak becus, ya kan ujian itu Pak. Kadang anak kiai itu Pak bandelnya minta ampun, itu Pak ya. Jadi nggak ada jaminan kan? Itu anak ustadz, wah merepotkan, justru jauh daripada kata layak gitu ya. Ya kan kita tidak boleh juga memvonis ya. Nah itu, apakah apa yang aku makan atau sumber hidup saya ini halal atau haram ini? Dia berkata seperti itu Pak. Bagus sekali juga nasihat beliau ini. Itu ya. Kan ada prinsip sekarang, haram aja susah Pak Ustadz, apalagi halal. Itu ya. Waduh parah ini motonya ini Bapak Ibu ya. Jangan berkata seperti itu Pak. Hal itu insya Allah kita cari berkah. Nah, itu ya. Jadi menyebabkan nafsu kita susah diatur, hobi bermaksiat, mungkin dari penyebab makanan yang kita makan sumbernya tidak halal. Itu Bapak ya. Wah ini penting Bapak Ibu. Halal itu menenangkan, haram itu menggelisahkan. Jadi kalau ada sumber yang kita dapatkan membuat kita gelisah, ada masalah itu Pak. Jadi al-halalul bayyin, kata Rasul kan seperti itu ya. Wal halal wal haramu bayyin. Halal itu jelas. Itu apa ya? Kita jual beli atau ini, contohnya Pak Haji ini kan sudah menentukan kita untuk minum gitu ya. Haram itu jelas, seperti riba dan sebagainya, kan jelas itu riba Pak. Antara halal haram adalah syubhat. Itu apa ya? Ini yang syubhat ini, contohnya ada buah jatuh di jalan, kita ambil, itu bahkan ini halal atau tidak ini? Kan kita nggak tahu yang punya ini. Seperti Imam Abu Hanifah kan sejarahnya kan luar biasa orang tuanya. Beliau makan buah delima kan itu ada kisahnya itu ya. Buah delima di sungai jatuh itu. Beliau makan, dia merasa itu nggak halal baginya. Padahal itu kan yang punya itu nggak bikin lagi Pak. Betul apa ya? Kita ini zaman kecil, zaman bala Pak. Buah pohon mangga tetangga diambil galuh.
Gitu, ya. Ada kesempatan ada di sini, kecuali kalau di sini Pak, lain cerita itu ya. Lewat. Ada itu sikat. Kalau nggak ada orangnya permisi, oh, ini ada yang di sini. Itu Bapak ya. Ini kejahatan kita masa lalu. Itu Bapak ya. Jadi Bapak Ibu ya, sering kita manja pohon mangganya tetangga atau pohon mangganya orang. Ini nakalan kita dulu ya. Itu ya, astagfirullahaladzim. Gimana ini cara? Nah, Imam Abu Hanifah ini mau minta halal. Hanya pergilah cari Bapak Ibu ya, yang punya pohon delima ini. Ternyata ketemulah orang tua, itu ya, Bapak Haji lah, ya, orang kaya. Menelusuri siapa yang punya pohon ini, pohon delima ini. Kami, ya, ada saya makan, sudah terlanjur, nggak bisa beliin. Aku mau minta halal. Bagaimana caranya? Yang punya kebun ini hebat juga Pak. Oh, nggak bisa sembarangan itu, nggak bisa dibayar. Kau harus nikahi anak saya. Kasih anak gadisnya Pak, tapi anak saya buta, bisu, tuli, nggak bisa jalan. Itu apa ya? Pokoknya penyakitan lah itu Pak semua. Lumpuh, itu ya. Daripada nggak halal, itu ya, terima saja tantangan. Kalau kita Pak ngebut Pak, kabur itu Pak. Daripada gara-gara satu buah delima nukar hidup, itu Pak Bu ya. Tapi kan Imam Abu Hanifah luar biasa, orangnya hati-hati. Dia mau mencari halal karena dia merasa tidak halal baginya. Maka dia menikah. Pas malam pertama, kamu baru ketemu dengan istrinya Pak. Kalau kita sekarang Pak, temu terus. Perkenal lewat Facebook. Itu apa ya? Waktu di Facebook di kamera cantik gantengnya Pak, ketemu menakutkan. Astagfirullahaladzim. Kan sekarang daya tipu kamera itu keren Pak ya. Tempat yang jelek jadi cantik kan, bagus Pak. Ya Allah, keren banget. Pas ketemu di kenyataan tidak sesuai dengan keinginan. Ya, astagfirullahaladzim. Akhirnya diterima di pihaknya. Ya Allah, ternyata istriku ini, anaknya yang punya kebun delima ini cantik, nggak tuli, nggak buta, nggak lumpuh, nggak bisu. Ditanya kenapa seperti itu? Karena putrinya ini adalah orang yang terjaga, nggak pernah melihat maksiat, itu ya dosa, nggak pernah dengar yang buruk-buruk, lisannya selalu keluar kalimat baik, so, ya nggak pernah menggosipin tetangganya yang jelek-jelekin, Pak, enggak. Dia nggak pernah mendatangi tempat-tempat maksiat, lumpuh. Wih, beruntungnya Pak. Nah, itulah orang tuanya Imam Abu Hanifah, akhirnya lahirlah Imam Abu Hanifah. Betul ya? Jadi ulama besar, 4 mazhab. Karena dari orang tua yang super hati-hati. Kita Pak dari satu hari 24 jam Pak, entah berapa yang kita lewat Pak. Terlebih ya. Nah, inilah yang harus kita pelajari diri kita Bapak Ibu. Karena nafsu kita tidak terkontrol, mungkin ada makanan yang masuk dalam tubuh kita, ada yang tidak halal. Maka kita minta halal, termasuk malam ini Pak Dia. Minta halalnya Pak Ji, apa makan minum kita ini Pak Ji. Itu ya, dan siapapun yang terlibat kebaikan di sini, yang insya Allah semoga berkah hidupnya, minta halal, yang kita masuk dalam perut kita halal insya Allah. Itu Bapak Ibu ya. Karena ternyata ini perjuangan Bapak Ibu. Au syarabu an-naumi rahati rihlati an-nusah. Au ghairu dzalika mimma tasbihu tatibu wa tabda. Ma'aksir tilawatil Quran. Maka untuk memperbaiki diri kita termasuk dengan makanan yang kita sumbernya baik, itu ya, tidur yang benar, kesehatan, istirahat yang benar, ada waktunya rihlah, melihat kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga termasuk memperbaiki diri adalah ada tilawatil Quran. Nah, maka tanya Bapak Ibu, hari ini saya sudah baca Al-Quran enggak? Itu ya, kan salah satu. Kita tanya diri kita hari ini, sudah saya nggak baca Al-Quran? Jangan sampai yang sering kita baca nengok apa di Facebook kita, Instagram kita, kan ada kebaikan sebenarnya Pak ya. Tapi interaksi kita lebih banyak jauh ternyata dari HP kita daripada Al-Quran itu. Ustaz, HP saya ada Al-Qurannya Pak Ustaz. Itu hanya simpel-simpel Pak. Karena juga nengok HP kelamaan kan nggak sehat juga Bapak Ibu ya. Itu.
Nah, inilah kita ini korban Pak, termasuk saya Pak, korban dengan sering berinteraksi dengan HP. Karena ternyata berinteraksi dengan HP itu sebenarnya kurang baik, kurang sehat. Daya ingat itu banyak berkurang. Itu Pak, sering pelupa kita dibuatnya Pak, sering interaksi HP itu. Karena radiasinya kena. Itu Pak Bu ya. Silakan dicek Pak. Maka tilawatil Quran perlunya Al-Quran yang dari kertas itu ya. Baca itu terus, ada kan Al-Quran hafalan, ada warna-warni ya Pak Ustadz. Nah itu ada sekian kali diulang. Sebenarnya menghafal Quran itu nggak susah. Interaksi dengan Al-Quran terus Pak. Seperti emak-emak yasinan hafal surah Yasin itu, tidak Bu ya? Karena itu yang selalu dibaca sepanjang tahun, sepanjang hidup. Tidak Bu ya? Nah itulah yang menyebabkan dihafal. Ternyata menghafal Quran itu bukan dengan kita ulanglah sebentar itu Pak, hidup diulang itu Pak ya. Inna atayna qul huwallahu ahad itu kan sering diulang, apa galau? Itu loh. Nah, itu kebiasaan Pak Bu ya. Nah, itu ya. Jadi ternyata pembiasaan. Jadi tilawatil Quran itu penting. Kemudian ada zikir pagi dan petang, ada selawat, ada sholat. Nah itu tadi kita untuk berbagi saum, ada qiyamul lail. Jadi bukan sekedar wajib aja dikerjakan Pak, Bu, tapi ada sholat kita. Itu ya. Jangan dipaksain Pak sholat. Kalau yang sunnah semampu kita. Contohnya tahajud kalau mampunya 2 rakaat aja Pak. Itu ya. Kalau sudah mau ditingkatkan silakan. Sama dengan duha. Nanti akan menjadi habit, kebiasaan. Itu ya, tradisi. Nah itu akan menjadi cinta nanti. Ada pembiasaan bersedekah. Bapak Ibu jangan pelit hidup ini. Alhamdulillah hari ini kita ada hadiah atau sedekah. Sedekah itu kejujuran diri kita. Maka sedekah itu Pak, Bu, tidak ada ukurannya. Paling kecil sampai paling besar, nggak ada batas. Kalau zakat ada batasannya Pak. Sudah Bu ya. Sekian 85 gram emas murni itu ya. Tapi kalau sedekah terserah. Punya rumah 2 mau sedekahin 1 kan boleh Pak. Tapi kalau zakat nggak masuk dia. Itu Bapak Bu ya. Ada babnya. Itu Bu ya. Aku mau bersedekah terus Ustaz. Apa itu sedekah? Yang tidak butuh biaya. Senyum. Tapi jangan sembarangan senyum Pak. Itu ya. Kalau orang Arab, apalagi lawan jenis, itu pantangan itu Pak. Jangan senyum Pak sama orang Arab itu Pak yang bukan mahram kita Pak. Nanti kena getahnya Pak. Itu aib itu Pak. Kalau Indonesia biasa Pak. Itu ya. Nah itu. Kalau apa itu kebiasaan itu Pak? Kalau Indonesia mukul pantat, biasa kan? Apa namanya itu? Nggak terlalu aibnya lah, tapi nggak bagus. Apa namanya itu? Kalau orang Arab pukul pantat, wah aibnya itu Pak. Jangan coba-coba Pak. Nah itu ya. Kalau Indonesia megang jenggot, aib. Ya Pak Ji. Kalau ada temannya langsung pegang jenggot Pak Haji, itu musuh itu. Tapi orang Arab kalau dipegang jenggotnya, itu teman Pak. Jadi kalau Bapak pergi naik ke tanah suci, dipegang jenggotnya, jangan marah Pak. Itu Bapak ya. Itu tradisi. Megang kepala orang Indonesia aib. Itu tidak Pak ya. Orang Arab senang dia dipegang kepalanya Pak. Apalagi orang Afrika Pak. Itu orang Indonesia jangan coba-coba. Itu Pak ya, kan ada budaya ya yang harus kita lihat, jangan sembarangan. Harus bijak-bijak lah nengok situasi. Tapi ini bukan masalah agama Pak ya. Kan juga urf juga bagian ya. Tradisi kan termasuk bagian daripada agama Allah. Itu Pak, selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Alhamdulillah. Lanjut kita Bapak Ibu. Untuk memperbaiki diri kita adalah termasuk lakukan kebaikan. Kebaikan itu ada sesuatu yang disenangi orang dalam artian tidak melanggar. Ada ketaatan dan lain-lainnya. Nah itu ya. Jadi itu cara mencegah diri kita untuk bermaksiat. Pokoknya kalau Bapak sudah mau bermaksiat, sibukkan dirinya kebaikan. Jangan suka menyendiri Pak. Kecuali waktu tertentu. Ada waktunya menyendiri Pak. Al-khulwa namanya. Alaysa minal ajabi ayyuaqibal insan auladahu ala ma yasru anhu min su khalqa wa taksiru min amr wa yakhafu anhu law tajawaz anhu ay yakhruj amrahu bi yadi.
Tidakkah kita melihat suatu keajaiban manusia ketika menghukum anaknya, gitu ya? Apa yang dia lakukan itu tentu pakai batasan, tidak ya? Allah juga menghukum kita kan sesuai dengan ukuran kita, Pak. Nah itu, anak kita kecanduan main HP, itu tidak, Pak? Ada yang kena anak-anaknya kecanduan HP? Rata-rata hari ini, Pak, anak kecil, Ustaz, kalau anak saya nggak main HP, diganggu kita terus, suka marah. Tetapi ya, daripada ganggu pekerjaan, kasih HP, be. Nah, itu sudah merusak anaknya itu, Pak. Tertibkan, HP kan nggak bisa dihilangkan hari ini. Itu ya. Waktu sholat, harus on time. Gitu ya. Nah, sudah waktunya sholat. Dikasih jadwal, Pak, main HP itu kalau memang. Dan dikontrol. Kalau kami biasa kontrol itu dari jam 8 sampai jam 10. Itu Pak ya, kalau dia ada waktunya dia libur, itu Pak ya, kami berikan jatah. Waktu sholat jangan coba-coba, Pak. Itu. Dia nanti akan terkontrol, Pak, karena sholat itu terapi, Pak. Antara satu sholat dengan sholat yang lain itu kafarat. Itu apa? Penghapus dosa. Itu. Jadi Bapak Ibu kontrol dengan keluarganya, dirinya. Jangan sampai juga orang tuanya lupa diri. Itu apa ya? Anaknya yang didisiplini tapi orang tuanya nggak sadar. Itu apa ya? Nah, ini kan lebih ribet, Pak ya. Kecuali darurat, Pak ya, lain cerita. Itu ya tengah malam. Itu kan ada yang kan mungkin ada kematian atau apa, Pak. Itu ya, kan nggak boleh sembarangan juga ganggu orang. Itu ya. Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi kita tentu tidak melampaui batas ketika memberikan terapi atau hukuman, tentu ada semua batasannya, itu ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, Sayyidina Umar bin Khattab, bagaimana beliau mendidik dirinya ketika beliau hina fatathu salatil asar fi jamaah. Pernah beliau tertinggal salat asar berjamaah. Akhirnya beliau bersedekah dengan ada tanahnya yang sangat bagus disedekain gara-gara ninggalin sholat berjamaah. Keren, Pak, ini. Nilainya itu adalah mi'ata alfi dirham, 100.000 dirham. Banyak itu, Pak. 1 dirham itu taruhlah 85.000, Pak. Itu udah, Pak. Yang ini kan kurang lebih dirham itu kan perak, Pak. Perak itu enggak, Pak. Karena 1 dirham itu hampir sama 1 suku, Pak. Itu ya. Kalau 1 gram, ya 1 gram itu kalau perak sekarang kan kemarin saya lihat 80 atau lebih, Pak. Itu udah, ya. Kalau emas lain, Pak. Ini kalau 1 suku itu berapa gram, Pak? Ya, 6,7 gram ya. Masalah kita kali-kali, Pak Ji. Dikali 80.000, 85.000. 565.069. Nah, taruh 570, Pak, kurang lebih ya. 570 dikali di mana Sayyidina Umar yaitu 200.000. Masya Allah, 200.000, Pak. 114 juta, Pak. Dapat mobil, Pak, Avanza bekas. Gara-gara ninggalin sholat berjamaah asar, Pak. Kita, Pak, mau masuk waktu baru sholat. Itu pun kalau sholat. Itu ya. Ustadz, kalau saya sholat tambah miskin, Pak Ustadz. Kalau saya tidak sholat, kok rezekiku tambah bagus. Ini bisa diuji seperti itu, Pak. Allahu Akbar. Itu istidrak, Pak ya. Kadang kita diuji dengan yang paling berat itu ujian dengan materi, Pak. Apalagi istri sudah ngerengek-rengek, Pak. Pak, mana cuang? Anak mau sekolah, anak ini mau kita mau makan. Itu, Pak ya. Nah, itu, Pak ya. Karena obat sakit kepala istri itu, Pak, tempel duit, Pak. Itu iklan, Pak, benar atau tidak? Karena katanya istri itu orang rumah, Pak, walaupun nggak dibelanjain duitnya, harus ada duit di dompetnya itu. Betul tak, Bu ya? Saya sering nanya ibu-ibu tuh, walaupun nggak dibelanjain. Ya, artinya laki-laki harus ikhtiar.
tapi harus juga kita ridho dengan segala keadaan. Itu Bapak ya. Jangan maksa suami di luar kemampuan. Itu Bapak ya. Sesuai dengan ini kemampuannya. Itu. Karena apalagi seorang guru perjuangannya besar Pak, jadi honorer. Itu Pak Ustadz. Ya Allah sudah paling rajin kerjanya, gajinya tidak sesuai. Mau hidup juga Pak, guru ngaji, ya Allah, ya salam. Itu Bapak ya, penghargaannya tidak sesuai guru ngaji itu kadang Pak. Itu Bapak ya. Itulah yang membuat kita mengenal Al-Quran, mengenal Allah dengan mengaji, tapi kita hargai dengan harga yang tidak pantas. Tapi kalau guru les piano, matematika, Inggris, mahal. Itu Bapak ya. Ini ada apa dengan kita ini Pak? Nah, sadar kita Pak. Itu Bapak ya. Makanya maaf Bapak ya, kalau Pak Ustadz di situ kere hidupnya Pak. Saya Pak kalau menggantungkan hanya pengajian Pak, tidak bisa saya beli mobil Pak. Tapi saya ada bisnis Pak. Jadi penghasilan saya itu dari bisnis. Itu Bapak ya. Karena kalau mengharap jadi guru Pak, tidak sesuai Pak. Terus terang Bapak ya. Karena Ustadz sudah merasakan itu. Jadi Ustaz kan nilai daripada kerja sehari-harinya itu ada bisnis. Coba sekarang sudah ada timnya Pak. Itu ya. Karena bisnis itu awalnya susah. Bertahun-tahun membangun fondasi. Lama kelamaan enak Pak. Kalau kredit awalnya enak. Lama kelamaan tidak enak Pak. Bayar terus. Sudah usang itu kendaraan. Itu ya. Allahu Akbar. Jadi Pak Ustadz atau siapa memang harus ada ikhtiar yang lain. Itu Pak ya, terutama kita di Indonesia. Itu Pak ya. Ustaz kenapa ke bisnis juga? Kami bahkan diajak oleh teman-teman atau pembesar UIN lah. Ustaz kenapa nggak jadi dosen? Saya siap bantu. Itu Pak ya. Orang kan daftar Pak. Saya malah dicari Pak. Sudah babnya lain Pak. Itu ya. Itu Bapak Ibu yang kamu muliakan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi inilah yang terjadi fenomena. Negeri Syam itu adalah negeri yang diberkahi oleh Allah. Ternyata Rasulullah kan berdagang di negeri Syam. Terus ya, sejarahnya kan macam gitu. Ternyata ulama Syam sampai hari ini tuh banyak pedagang. Itu aja. Banyak pedagang Pak. Maka Pak Ustadz, walaupun kita bukan ahlinya harus juga ada skill di situ ya. Harus ada skill Pak Ustadz. Jangan tinggal diam, tidak boleh. Itu ya. Pokoknya bagaimana ikhtiar, karena Buya Hamka, pendiri pahlawan nasional kita itu Pak ya, Buya Hamka dan lain-lainnya kan jualan itu Pak. Kalau kita belajar sejarah itu pendiri NU dengan Muhammadiyah itu pebisnis itu Pak. Kalau kita belajar sejarah, cuma kadang nggak kita kurang di situ. Itu Pak Bu ya. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kita jangan menutupi gitu Pak. Alhamdulillah Pak Haji bisa bisnis di sini, walaupun disatroni orang pajak. Iya Pak ya. Itu Pak ya. Ya harus kita syukuri dan pandai-pandai. Ya. Alhamdulillah orang datang di sini Pak Ji. Tempatnya sempit. Kalau ketemu mobil di sini susah. Saya tadi ketemu mobil mundur Pak Ji. Enggak bisa ketemu di situ Pak Ji. Pas masuk ada mobil, mundur lagi lah. Untuk tidak macet Pak Ji. Itu Bapak Ibu ya. Nah itu. Alhamdulillah orang datang di sini. Siapa yang menggerakkan hatinya orang? Allah. Itu aja. Karena Pak Haji rajin sholat, kalau gini insya Allah soleh ya. Allah yang gerakkan. Alhamdulillah untuk makan apa bisa gaji orang kan, alhamdulillah itu manfaat. Itu Pak Haji ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu kan tergantung masing-masing. Dan perjuangan sampai titik ini kan bertahun-tahun Pak Haji. Nggak bisa langsung buka warung makan, langsung untung terus. Itu aja, nggak ada fluktuasi juga. Itu Bapak ya. Itulah dunia bisnis, usaha. Gitu ya. Kita kembali Bapak Ibu, jadi inilah Sayyidina Umar orang kaya, gara-gara tidak sholat asar dia hukum dirinya, akhirnya bersedekah lebih 100 juta. Itu ya, 114 kurang lebih Pak. Ngeri juga dengannya Pak ya. Ini 100 juta bisa berkali-kali umroh Pak. Itu Bapak ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, beliau keluar ke kebunnya, kemudian Sumaraja kada salan nasul asar. Karena dari kebun Pak Ji, kan namanya orang dari kebun itu waktu asar itu paling enak Pak.
Jadi waktu yang ini kan menurut dalam Syekh Al-Malibari Fathul Mu'in, sholat 5 waktu itu ada grade-nya. Yang paling berat kan termasuk subuh. Tapi kalau orang sudah biasa insya Allah nggak berat. Kadang kita kalau lagi dingin-dingin Pak Haji ketiduran. Betul Pak Bia. Kan sekarang ini agak dingin Pak. Kadang teledor kita dibuatnya. Harus punya niat bangun. Kemudian sholat yang kedua adalah yang berat, sholat isya. Itu berat itu Pak. Apalagi kalau sudah yasinan. Lupa, hanya makan Pak. Kita ini kan ada tradisi yasinan. Akhirnya sudah ketemu lah di situ Pak Ustadznya, Pak Imamnya. Yasinan enggak loh Pak. Masjid enggak ada yang azan. Saya pernah khutbah Pak itu karena mestinya di Gembok Pak. Saya mau sholat. Di mana ini? Akhirnya tiba gilirannya saya khutbah Jumat di situ Pak. Tak singgung itu Pak. Tahun depannya nggak diundang lagi Pak. Keren Pak. Berhasil. Alhamdulillah nggak digembok lagi Pak Ji. Janganlah digembok. Sebentar tidak semua orang yasinan Pak Buya. Nah itu sholat isya termasuk berat. Apalagi ditunda-tunda. Sudah nonton, sudah selonjoran, malas itu Pak bangun itu. Apalagi kena air. Yang ketiga sholat asar, terutama bagi petani yang ke kebun, sawit, nanam padi. Ustaz kan orang kampung, nanam padi. Waktu asar itu paling enak nanam padi. Ya Allah, itu berat Pak. Ini Sayyidina Umar ini tertinggal aja Pak. Kalau kita enteng, sholat tertinggal ini orang sudah keluar. Sayyidina Umar baru nyampe di masjid. Gara-gara itu beliau mengeluarkan sedekahnya. Kalau 100 jutaan itu, kalau di dalam kota mungkin 1 tumbuk Pak Haji, kurang lebih lah. Keren itu Pak. Itu ya, disedekahin tanahnya. Kalau di kampung 100 juta Pak, dapat 1 hektar Pak. Itu dapat dia, dapat 1 hektar. Masya Allah, luar biasa. Maka Sayyidina Umar berkata, ini saksikanlah aku keluarkan dari ini kebunku ini, gara-gara aku tinggalin sholat, maka aku sedekahkan untuk orang-orang miskin. Masya Allah. Jadi sebagai hukuman bagi beliau. Ya sebenarnya kan nggak ada masalah Pak. Kan sholat itu kan pribadi, bukan untuk orang lain. Tapi itulah hebatnya Sayyidina Umar. Beliau bersedekah terhadap kebunnya itu untuk orang-orang miskin. Karena beliau terhalang sholat berjamaah. Seperti kita pernah kupas ya, kisahnya Sa'labah. Ya, walaupun ada yang mengatakan doib dalam Ihya Ulumuddin, tapi kan bisa jadi ibrah. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah aku punya sarung, kalau aku keluar istriku gak boleh keluar karena nampak auratnya, tidak bisa sholat. Doakanlah ya Rasulullah aku jadi orang kaya. Tidak lulus nanti. Insya Allah lulus. Itu perkataan orang yang belum mendapatkan. Cara lulus maksa dia sama Rasulullah. Akhirnya dikasihlah sepasang kambing. Ternyata tidak normal Pak cara beranaknya Pak. Kalau orang kan mungkin dalam setahun sekian anaknya. Ini berkali-kali Pak dalam setahun. Oh akhirnya gara-gara kambing diurusin Pak, tertinggal sholat berjamaah. Itu Pak ya. Sudah itu sholat jamaah enggak lagi Pak karena kambingnya tambah banyak, kambiangnya tambah banyak Pak. Apalagi gulai kambiang itu Pak, sate kambiang itu enaknya Pak. Itu ya. Itu ya. Akhirnya tertinggal hanya Jumatan kerjaannya Pak. Sholat jamaah enggak ada lagi. Itu ya. Dimintai zakatnya. Wah, ini pemerasan ini. Aku yang kerja, aku mau keluarin duitnya. Oh, ini pemerasan ini. Karena Rasulullah kan memberikan kesempatan 3 kali. Akhirnya kalau begitu ya biarlah, terserahlah dia. Datanglah waktu Sayyidina Abu Bakar, dia mengeluarkan tidak mau. Aku tidak mau terima karena Rasulullah tidak mau terima. Sayyidina Umar, dan setelah itu Sayyidina Umar termasuk Sayyidina Utsman, dia sudah binasa gara-gara harta itu lupa sama Allah. Itu ya. Jadi cara mendidik diri itu banyak variannya Pak. Dengan sholat, dengan puasa, dengan kebaikan, dengan ketaatan, atau dengan sedekah. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Itu Abu ya. Masya Allah. Sekarang kita melihat apakah kita melalaikan kewajiban kita, contohnya sholat, gara-gara dunia kita. Karena kadang-kadang Pak Bu, kita mau sholat, ada aja yang membuat kita terlambat sholat. Urusan dunia. Terus ya. Lagi kalau zaman dulu itu lagi ngetik komputer Pak. Kalau kita biasa ngetik, wah sedikit enak-enaknya itu azan.
Nantilah. Sekalinya kita biarkan tidak sholat Pak, akhirnya mati lampu, belum disimpan, error galau, ngetik ulang. Ini contohnya, ini contoh aja Pak ya. Itu Bapak ya. Jadi Bapak Ibu, apalagi kalau kita di sini shopping, terona. Waktu sholat, itu Bapak ya. Maka kalau Bapak Ibu mau pergi shopping, lihat waktunya, pas nggak waktunya. Jangan sampai sholat jadi lalai. Itu Bapak ya. Karena kalau sudah sibuk dengan shopping, lupa Pak. Kalau sekarang shoppingnya gesek-gesek, gitu ya. HP Pak Bu ya, COD. Itu Bapak ya. Allahu Akbar. Lanjut Bapak Ibu ya. Sebentar lagi kita buka tanya obat. Apa yang kita lakukan ketika kita membiarkan diri kita sehingga iman kita jadi lemah karena perbuatan maksiat, nafsu yang menjadi tuan, itu iman lagi kendor Pak. Karena nggak merasa itu Pak, malas ngaji, malas sholat sunnah. Itu alarm itu Pak. Itu Pak Bu ya. Kadang ada merasa itu Pak, malas galau-galaunya, bad mood. Apalagi suami menjengkelkan. Maaf itu Pak Bu ya. Duit tak banyak. Cobaan. Itu Pak Bu ya. Nah, sekarang kita melihat di sini, ketika kita melakukan banyak maksiat sehingga kita tambah jauh dari Allah. Itu Pak Bu ya. Jangan coba-coba banyak ini Pak. Segera sadar, ingat mati, ingat macam-macam Pak Bu ya untuk Allah. Karena di saat kita melakukan maksiat takutnya kita mati. Di situ Pak. Itu Pak ya. Karena pembiasaan itu bahaya Pak. Ada dosa tersembunyi bagi kita semuanya. Bagi yang bersangkutan, apa saya tiba ayat alami akhir salata. Iza waqtas salat ukhra. Apa yang kita mau lakukan? Kan bukan aja satu sedekah atau apa, terserah Pak. Apa yang kita melakukan kebaikan, apakah berselawat atau apa yang kita semampu kita lakukan ketika ada kita melalaikan sholat umpamanya itu mengakhirkan sholat. Itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, Sayyidina Umar sebagai figur untuk menjadi contoh bagi kita, maka mudah-mudahan bisa dipraktikkan dengan kebaikan-kebaikan. Tidak harus bersedekah sekian banyak, tidak semampu kita. Jadi wayuhka an Tamimid Dari berkata annahu nama lailah lam yakum biha yatahajjad. Satu malam beliau tidak tahajud. Faqama sana lam yanam fiha min lail uqubal lati sunya. Masya Allah. Beliau ketika malam beliau tidak tidur kecuali dia menghidupkan malamnya. Beliau menghukum dirinya Pak. Itu Bapak ya. Karena beliau meninggalkan sholat tahajud. Ini bukan sholat 5 waktu wajib Pak, sholat tahajud. Begitu salafus soleh hebatnya Pak ya. Kalau kita hari ini sudah mager, malas gerak, menganggap remeh dosa, betul ya, pamer, apalagi mabuk ya, hati-hati dengan wanita-wanita yang masih muda, jualan pakaian, menampakkan oraknya, lekuk-lekuk tubuhnya di TikTok, betul Bapak ya, kosle-kosle kalau, betul ya, jualah yang pantas, itu ya, jangan lekuk-lekuk tubuh yang dijual, betul ya. Kata Ustaz Abdul Somad kan dosa jariah jadinya Pak. Itu. Nauzubillah. Maka hati-hati dengan fala uqsim bin nafsil lawamah, hati-hati dengan nafsu lawamah. Lawamah itu artinya di mana dia berada ngikut. Kalau orang taat dia ikut taat, kalau yang enggak taat ikut enggak taat. Itu ya. Maka lingkungan sangat berpengaruh. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu ya. Seperti itu kajian kita pada malam hari ini tentang bagaimana melatih diri kita, memperbaiki diri, mengolah diri kita, nafsu kita, karena termasuk hamba ini juga tidak lolos daripada ujian itu Pak, selagi masih punya nafsu. Itu Bapak ya. Tapi nafsu itu bukan dihilangkan, tapi dibungkus dengan ketaatan. Itu Bapak ya. Insya Allah mudah-mudahan kita selamat. Ya, terutama makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai dan seterusnya. Mungkin kita seperti itu kajian kita pada malam hari ini. Kita buka tanya jawab Bapak Ibu. Fadhalu. Silakan Pak Ustadz.
Baik, ayah bunda Bang Kakak yang ingin bertanya yang tentang materi yang kita dengarkan bersama oleh Ustaz kita, Ustaz Umar Elzi. Silakan yang ingin bertanya. Ibu aja ada yang mau ditanyakan? Pak Haji, ada Pak Ketua kita. Oh gitu ya, lagi musimnya Pak. Masya Allah Pak Haji sehat. Ada jeruk panas. Iya. Saya matikan Pak Haji, biar lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Ustaz masalah buah delima tadi kan angin. Iya. Nah, saya punya tetangga komplek Bulog itu sudah tidak ditumbuh, kosong, tapi alpukatnya berbuah. Tak ambil atau tidak? Ada ambil. Memang ada yang anunya, ada yang ngurus. Tapi alpukatnya buah. Saya ambil. Itu gimana hukumnya? Iya. Kan iya. Rumah kosong. Kosong. Ya. Komplek itu sudah kosong. Semua komplek itu sudah ada lagi. Ada 6 rumah, semua kosong. Kemana orangnya Pak Haji? Yang sudah dicuri orang, pagar-pagarnya juga sudah dicuri orang. Iya. Sekarang ada buah alpukat. Makan monyet, enak kita yang makan gitu. Itu kan namanya akal kita kan jalan begitu ya. Gimana ini caranya ini? Iya Pak Haji ya. Siap Pak Haji. Itu aja Pak Haji? Iya. Oke Pak Haji. Oke, hidupkan Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Yang pertama Pak Haji harus ikhtiar dulu. Cari apakah ada yang bersangkutan hubungannya dengan yang punya rumah itu. Usaha dulu mencari pemiliknya. Apakah ada ahli warisnya atau ada yang mengenal yang bersangkutan. Jangan langsung diambil Pak Haji. Kan langsung ambil itu kan ada kaitannya subhat nanti atau haramnya. Kemudian, sudah saya usaha Pak Ustaz, nggak ada ketemu sama sekali. Nah, bisa itu karena ketika ada lahan yang tidak lagi tuan rumahnya tidak ada lagi, itu kembali kepada ulil amr, pemerintah. Pemerintah kan diwakilkan sekarang adalah Pak RT. Ya Pak Haji ya. Harus saya izin Pak RT Pak Haji. Pak RT, cemana ini? Jangan ambil diam-diam Pak Haji. Nanti Pak RT-nya ngambil, aku udah dapat. Astagfirullah nanti. Kalau kita banyak akal berarti. Ya harus izin yang pemerintah setempat. Karena begitulah hukumnya Pak, sama dengan warisan. Dulu dicari-cari nggak ada ahli warisnya Pak, banyak duitnya Pak. Lari kemana? Lari kepada pemerintah yang ini untuk rakyat juga Pak. Nanti Pak RT mengumumkan ada advokat yang bagus banget, tuan rumahnya entah di mana Pak, nggak ada lagi kita ketemu. Nanti kita jatah masing-masing, itu ya. Nah, Pak Haji dekat dengan rumahnya, ambil duluan lah. Pak Haji maaf ya Haji. Kalau sudah terlanjur Pak Ustaz bagaimana? Minta ampun kepada Allah. Bicarakan, sampaikan kepada Pak RT. Pak RT, saya sudah lewat sekian puluh buah Pak RT. Gitu ya. Karena sudah menghubungi. Kalau nanti ketemu dengan ahli warisnya minta halal. Kan nggak tahu kita ya. Ya? Ya mau 2 biji, mau setengah biji aja. Maka sama-sama kena galau tuh. Oh milik Bulog kan, berarti milik pemerintah jadinya Pak. Berarti yang bersangkutan di situ. Kalau ada memang ada penanggung jawabnya Bulog kan Bulog. Kalau ada kan Pak RT yang mewakili kan. Pak RT itu besar tanggung jawabnya. Nah bagusnya kantor Bulog. Yang siapa penanggung jawab situ Pak Haji. Izin, nah, kan biasanya sebenarnya nggak masalah itu sebenarnya Pak Haji. Kan kita ini kan hubungan kita dengan Allah Pak. Nanti dituntut di akhirat kelak. Buah Bulog diambil nanti di akhirat kelak. Pak Haji gimana ini? Karena kalau di sana kan nggak bayar lagi pakai duit, di akhirat kelak pakai amal Pak Haji. Itu ya. Sholat malamnya Pak Haji lewat. Iya. Ya. Oh, enggak ditanam. Tapi siapa pemilik tanah itu Pak Haji?
Harus di Nah, itu kembali ke bulog lagi kan. Kan harus lihat ini tempatnya siapa yang punya kan, kecuali kalau bukan nggak ada yang punya kan. Kan ini cerita wajib milik umum jadinya. Ini kan masih ada bulognya. Nah, bulog Pak Haji. Jadi minta izin dulu Pak Haji. Iya dia. Kalau sudah terlanjur bilang minta tolong dihalalin. Jangan sampai nanti ada anak gadis saya tolong nikahin. Nah, itu bukan babnya lagi tuh Pak. Ada buah aja ngamuk nanti. Nah, kan sebagai kisah ya. Nah, itu. Kan kita ini Pak Haji, tidak ada manusia yang tidak luput daripada salah, dosa. Termasuk saya Pak Bu. Itu ya. Saya masa kecil Pak. Gitu di kampung itu biasa itu manjak mangga Pak. Gitu ya. Astagfirullahaladzim. Kan anak kecil Pak. Mana-mana gitu. Sudah menjadi tradisi di situ. Tapi kadang yang punya datang gitu Pak. Itu tapi nggak marah dia Pak. Kan anak-anak Pak kita ini. Masih kecil, masih ada anak SD kelas berapa itu Pak. Gitu. Jadi itulah kelakuan kita Pak Bu ya. Maaf ya tidak ada yang luput daripada kita salah dan dosa. Tapi sebab baik orang yang berdosa adalah bagaimana cara memperbaiki dirinya dengan mendatangi orang yang bersangkutan, banyak beristighfar atau tutupi keburukan itu dengan kebaikan. Itu Pak Ustaz, kan harus banyak melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu Pak Haji, ada lagi yang mau ditambahkan? Bu Haji ada yang mau disampaikan Bu Haji? Bukan lagi dua apokat kan bukan? Gua dureng Pak Ustaz. Icip-icip gitu ya. Allahu Akbar. Jadi ada cerita Pak Haji, sebelum sampai kalau Anda bertanya angkat tangan ya. Jadi ada sahabat Nabi itu orang miskin, yang sebelahnya orang munafik. Iya, orang munafik, bukan orang Islam yang benar gitu ya, bukan orang Islam. Kan munafik juga Islam ya, tapi dia nggak taat gitu. Di pohon korma di sebelah itu, tapi buahnya itu jatuh ke tempat beliau. Itu kalau makanya beliau sholat subuh, karena sholat subuh kan anaknya itu belum bangun. Kalau setelah sholat subuh, kalau dia wirid, dia sudah bangun anaknya Pak, sudah penuh dengan kumis-kumis korma itu Pak. Akhirnya cepat pulang. Akhirnya ditengok Rasulullah SAW keadaan beliau, sampai kan dilelang itu. Siapa yang mau beli pohon korma ini, maka pahalanya besar di sisi surganya Allah. Yang beli kan Sayyidina Abu Bakar. Tapi nggak mau dijual awalnya Pak. Akhirnya lebih banyak harganya itu. Akhirnya yang namanya orang yang nggak benar Pak. Pertamanya setuju, setelah itu enggak jadi deh. Tapi keajaiban dari Allah, pohon korma itu langsung pindah ke tempat orang miskin ini Pak. Itu kan, itu mujizat dari Allah ya. Itu Rasulullah. Kalau kita Pak jangan coba-coba Pak, enggak pindah-pindah itu Pak. Kalau sudah dijual ya ada tanda tangan, ada hitam di atas putih kan, berarti milik yang bersangkutan, dijual Pak. Karena untuk supaya jadi halal, karena itu paling riskan bertetangga dengan ada buah-buahan. Terus ya, nggak ngerasa anak kita ngambil. Terus ya, nah itu terjadi pada zaman Rasulullah. Itu Pak ya. Ada juga cerita masalah buah Pak. Orang miskin bersedekah kepada Rasulullah. Ada riwayatnya itu jeruk Pak. Ada juga buah yang lain. Dimakanlah Rasulullah dewean. Tumben Rasulullah nggak bagi-bagi. Akhirnya setelah orang miskin itu pergi, karena gembira karena dimakan sama Rasulullah Pak. Setelah pergi, ya Rasulullah, kepingin juga kita nih. Kalau kita menengok orang makan jeruk Pak, bagaimana air liur itu Pak? Ngeces Pak. Kepingin juga kan? Wih Rasulullah, ada juga orangnya buah anggur Pak ya. Akhirnya setelah orang miskin pergi, ya Rasulullah kok nggak bagi-bagi? Tahu nggak yang saya makan tadi dan saya habisin langsung itu? Kecut, masam niat. Tapi muka Rasulullah nggak berubah Pak. Takutnya kalian kalau makan berubah mukanya, menyinggung perasaan orang miskin itu. Maka saya tidak kasih kepada kalian. Itu ya. Artinya kok makan buah dewean gitu ya. Itulah hebatnya Rasulullah. Nggak berubah mukanya Pak. Kalau kita Pak makanya kecup pasti berubah mukanya Pak. Itu ya. Tapi Rasulullah hebat Pak. Itu ya. Masya Allah. Ayo lanjut Pak Haji. Ini masih buah itu juga. Masya Allah. Lanjut buah terus Pak. Jadi ini kan pohon di perbatasan perkarangan. Cabangnya masuk ke kita. Iya betul. Pernah saya dengar, kalau yang cabang masuk kita, jadi
pohon yang berbuah di cabang di pekarangan kita. Hak kita. Hak kita. Iya. Itu yang kita dengar ya. Ya. Gimana hukumnya dalam Islam? Itu Pak Haji ya. Itulah tadi sama dengan kejadian sama Nabi itu. Pohonnya ada di yang punya itu, di pekarangan dia, tapi kan ada condong buahnya ke rumah tetangga, kan berdekatan dengan pagarnya. Hanya buah jatuh ke situ. Setelah sholat datanglah makan anak-anaknya itu. Dan itu nggak halal Pak Haji sebenarnya itu. Nggak halal. Kecuali kalau yang punya pohon itu, kalau ada buah jatuh itu untuknya lah Pak. Lanjut ambil aja. Itu. Tapi kalau dia nggak mengizinin Pak Haji, seperti ini orang munafik ini kan nggak mengizinin. Tapi kalau dia memberikan halal Pak, nggak ada masalah Pak Haji. Maka baik-baik sama tetangga Pak Haji ya. Kadang-kadang tetangga itu bisa jadi idola, bisa jadi musuh Pak. Itu ya, apalagi kalau bunyi kendaraannya Pak, mentang-mentang mobil ini kan begitu Pak ya. Kenal pot yang tidak beriman. Itu Pak begini. Jangan itu tetangga usik Pak ada Pak. Ngeri Pak. Dan Bapak dimanapun berada pasti ada yang tetangga rese itu Pak. Betul tak Pak? Ada Pak. Dimanapun Bapak berada pasti ada tetangga rese Pak. Bikin sakit hati dibuatnya Pak. Maka Bapak baik-baiklah Pak. Kalau saya cara memperbaiki diri Pak, saya sedekahin terus Pak. Awalnya tidak bagus Pak, lama-kelamaan dia segan Pak. Ya kasih deh. Kalau Pak Haji punya makanan enak, mau? Boleh? Silakan Pak. Awalnya tidak mau, marah Pak. Ya udah Pak. Sedekahin Pak. Jadi orang pelit, cara mengobati orang pelit disedekahin Pak. Karena kalau orang pelit sama pelit tidak senang itu. Dia ketemu sama orang pelit satu kamar lagi Pak. Ya. Jadi cara memperbaiki orang seperti itu Pak. Kami kalau ada momen Pak, biasa hari raya, mau puasa, saya biasa bagi Pak. Itu bukan untuk pamer Pak, tapi Bapak bisa ratein. Kan tetangga itu ada yang tidak baik Pak, memang ada Pak. Tapi tak peduli, saya nggak peduli Pak. Sampai ada orang berkerja, ini Pak Ustaz Umar ini kok punya rumah di sini, tetangganya tidak baik. Yang ngomong itu pekerja Pak. Itu yang ngomong Pak. Lantaklah biasalah, tak peduli. Itu Pak ya. Tapi kalau ada musim saya bagi Pak. Nah. Tapi lama-kelamaan dia juga berbagi sama saya Pak. Insya Allah. Itu kan sering kita kan manusia itu kan keinginannya pasti berbagi Pak. Tidak enak kalau kita yang dibagiin terus. Itu ya namanya berbagi hadiah. Nah itulah gambarannya Pak. Itu Bapak Ibu ya. Nah itulah yang repot juga itu. Sampah itu ada yang tidak beriman Pak itu. Sembarang buang sampah, sembarang bakar sampah. Berserakan. Nah, itu nanti bikin permusuhan Bu aja. Nah, itu ya. Jadi kita datang baik-baik, maaf Pak Bu, kita ini ada sampahnya, mau maaf. Itu terus terang aja Bu aja. Jangan langsung lempar sana. Ini kami ada beli tanah kosong Pak. Itu kan ada orang ngekos di ini. Saya datangi yang punya kosan itu Pak. Saya sampaikan, yang mengatur Pak, mau disampaikan yang ngekos itu jangan buang sampah di tanah kami. Kami sudah pagarin, gitu ya. Kalau kami datangi yang ngekos itu nanti berantem Pak, terus ya. Nah, makanya datang baik-baik Bu aja. Ngasih lah buah apokat, tapi jangan buah apokat dari Bulog itu. Silaturahim gitu ya. Orang tidak baik di silaturahimi Pak, kasih bawa hadiah gitu awalnya. Itu kok tetanggaku kok jadi baik gitu kan. Jangan jadi buat malah lempar ke tetangganya, tambah permusuhan itu Pak aja. Ribut Pak aja. Iya, dia tambah dendam. Dia orang seperti itu tambah buruk Pak. Tapi kalau kita lawan dengan kebaikan, mungkin sekali tidak mempan, 2 kali nggak mempan, tapi berkali-kali nggak mempan, itu pasti mempan itu. Itu ya. Kan Rasul kan seperti itu Pak. Zaman Nabi kan orang Yahudi itu kan buta, tua, yang selalu menjelekkan Nabi. Akhirnya tanyalah Sayyidatul Aisyah, wahai putriku, ada nggak kebiasaan Rasulullah yang belum aku lakukan? Ada. Di sudut sana itu ada orang Yahudi tua. Beliau setiap hari ngasih makan. Akhirnya disuapin tiap hari. Tapi dia ngomel terus itu orang Yahudi, Muhammad jelek, Islam tidak baik, itu ya. Pokoknya dijelekin Rasulullah terus. Rasulullah nggak pernah marah.
Tiba gilirannya Sayyidina Abu Bakar ngasih makan, dia omelin Rasulullah Pak, berubah cara menyuapi Pak. Ini rasa-rasanya yang ngasih makan kemarin beda dengan hari ini. Apa katanya? Tahu nggak yang sebenarnya yang ngasih makan itu? Itulah yang kau hina-hina itu. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Dia tidak pernah mengeluh. Itu Pak, lembut hatinya Pak. Gara-gara itu masuk Islam Pak. Kan orang buruk, jangan dilawan dengan buruk Pak, jangan. Itu Pak ya, baikin dia terus. Itu Pak ya, baikin terus, jangan bosan berbagi. Saya lihat berubah Pak kalau kita terus berbagi Pak, berubah. Berapa lah, itu Pak ya. Jangan pelit buat dia ya. Karena orang pelit dijauhi manusia. Orang pemurah dekat. Itu kan ada hadis Nabi kan, dekat dengan Allah, dekat dengan malaikat, dekat dengan manusia. Itu Pak ya. Kalau Pak Haji kan, Masya Allah ada banyak makanan, sudah nggak orang datang lagi, itu Pak Haji ya, berbagi, itu Pak Haji ya, senang lah itu Pak, masih bagus makanannya, gitu ya. Awalnya kan ngedumu, nyusahin ini Pak, tapi kalau kita baik terus, insya Allah manusia itu kan berubah hatinya itu. Terus ya, mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, wahai membolak-balikkan hati, tetapkanlah pada agamamu. Hati itu bisa berubah Pak. Begitu Pak aja ya. Jangan dilempar kembali sampahnya ya, walaupun sampah dia. Baik-baikin, datangi baik-baik Pak Buya. Alangkah indahnya bertetangga kita sama-sama. Sampah kita buang bersama, kita buang. Ada sampah yang saya buang, gini juga. Itu insya Allah berubah itu Pak. Cuma harus sabar. Apalagi namanya Pak Sabar, Bu Sabar. Bertetangga dengan yang tidak sabar. Gitu. Iya, soalnya tinggal. Ngomongnya gampang Pak Bu ya. Ketika di lapangan kadang beda Pak. Itu ya. Semoga Allah berikan kekuatan. Itu ya. Amin. Sudah cukup Pak Haji atau apa? Cukup. Alhamdulillah sudah jam 9 lewat. Sudah ada yang mau pulang. Pak Haji pulang ke Mandalo. Itu Pak Haji ya. Ada yang mungkin Talang Banjar. Tuh, di mana? Nah ini Ustaz, malam ini kita kedatangan tamu Ustaz Yusuf. Masya Allah. Beliau dari Malang, Jawa Timur. Masya Allah. Ahlan wa salam. Beliau berencana mau berangkat ke Mekah menggunakan sepeda. Dan ini yang kedua, tahun 2023 yang lalu dan sudah melaksanakan haji pun pakai sepeda. Wah, Jadi malam ini kami ingin meminta sedikit motivasinya apa gitu kan terkait dengan hubungan sepeda itu, kok bisa maunya ke setengah suci dari sepeda, kan lama meninggalin keluarganya Pak Ustaz. betul. Jadi apa sih yang motivasi Pak Ustaz tuh nggak mau beliau melangkahkan kakinya ke Mekah pakai sepeda? Dan yang kedua Pak Ustaz, dan jalan insya besok pagi beliau berangkat. Oke, waktunya kami persilakan untuk Pak Ustaz Yusuf yang dari Malang, Jawa Timur. Terinspirasi.